Hi LCers, welcome back to me again. I am Mr. Ferry in T2 Teaching Tutorial. Yay! Alright, pernah nggak sih kalian mendapatkan atau mendengarkan seseorang itu mengungkapkan dua aktivitas dengan kegiatan yang sama? Pernah dong pastinya. Contohnya nih misal, aku sekarang sedang belajar bahasa Inggris. Dan kamu sekarang juga sedang belajar bahasa Inggris. Tuh kan, dua kegiatan yang sama tetapi diutarakan secara bersamaan. Nah, biar tidak membuang-buang kata alias pemborosan kata, jadi kali ini aku bakal share ke teman-teman gimana caranya meringkas kalimat tersebut biar lebih terstruktur dan juga baik. Oke? Jadi jangan skip, jangan miss karena ini penting banget buat teman-teman yang mau belajar TOEFL. So let's get started. Jadi teman-teman, di sini I have already written, aku udah nulis judulnya adalah Elliptical Structures. Yeay, ada yang tahu nggak elliptical structures itu apa? Nah, tadi kan udah aku spill di awal. Elliptical structures itu merupakan cara memangkas sebuah kalimat yang panjang agar terstruktur dan juga tidak merubah maknanya. Nah, teman-teman, elliptical structures di sini akan ada dua pola yang berbeda. Maksudnya, jadi yang pertama, elliptical structures yang menunjukkan kegiatan yang positif, bukan kegiatannya ya, tapi pola kalimat yang positif. Dan yang kedua adalah menunjukkan pola kalimat yang negatif. Nah, kali ini pertama nih yang bakal kita bahas adalah ketika dua kalimat tersebut memiliki pola positif. Nah, biar teman-teman gak bingung, kali ini aku memiliki dua kalimat yang memiliki tindakan yang sama namun polanya positif. Nah, di sini ada Aulia has studied grammar. Aulia telah belajar grammar. Dan kegiatan yang kedua adalah he has studied grammar. Dia laki-laki telah belajar grammar. Nah, ini kalau misalnya kita satukan, kan kepanjangan nih. Kalau misalnya aku bilang Aulia telah belajar grammar, dia laki-laki telah belajar grammar. Tuh kan, panjang banget kayak rel spur, iya kan? Nah, biar kita bisa meringkasnya nih baik dan benar secara struktur, kita bisa lihat pola yang udah aku tulis di sini. Yaitu adalah pola kalimat positif. Yang mana teman-teman bisa menggunakan satu pilihannya yaitu to, dan yang kedua adalah so. Teman-teman bisa pilih salah satu ya. Nah, maksudnya gimana? Yaitu adalah perbedaannya nanti di struktur kalimatnya. Kalau seandainya teman-teman menggunakan to, maka kalimat yang kedua ini kita tuliskan dengan subjek, auxiliary, atau modal, atau to be yang ada pada kalimat tersebut. Lalu kalian tuliskan to di akhirnya. Sedangkan kalau seandainya kalian menggunakan kata so, itu beda lagi. Nanti strukturnya yaitu adalah tetap yang kita ringkas adalah kalimat yang kedua, yaitu so, lalu diikuti auxiliary, modal, atau to be ya. Terus subjeknya yang terletak di belakang. Gimana? Bingung? Atau udah langsung paham nih LCers? Masih bingung? Alright, sekarang gimana kalau misalnya kita langsung coba praktek aja? Setuju nggak? Setuju? Alright. Nah, sekarang coba teman-teman ingat ya, yang harus kita ringkas itu adalah kalimat yang kedua, bukan kalimat yang pertama. Contohnya ada Aulia has studied grammar, he has studied grammar. Kita tulis dulu kalimat yang pertama ya. Kalimat yang pertama di sini ada Aulia has studied grammar. Oke, and koma, and. Ya, jangan lupa untuk menuliskan kata and sebagai kata hubungnya. Nah, baru setelah and, yaitu adalah kita wajib menuliskan kalimat yang kedua. Tapi ingat, ini harus diringkas. Coba teman-teman, sekarang kita ringkas dengan menggunakan kata to. Ya, jadi kalau misalnya kita ringkas menggunakan kata to, maka menjadi betul banget, yaitu adalah he. Aha, betul ya. Jadi subjeknya dulu yang kita tulis, setelah itu adalah auxiliary. Auxiliary dari he di sini menggunakan has, maka he has to. Alright? Titik. Nah, mudah nggak sih? Mudah banget ya. Jadi nggak ada yang susah. Semudah itu grammar. What?
Bro, what are you talking about, man? Nah, sekarang kita lanjutin ke contoh kalimat yang kedua. Setuju nggak? Setuju ya? Coba kalimat yang kedua di sini ada he is excited about the trip. Jadi dia tuh senang banget dengan perjalanan liburannya. She is excited about the trip. Maksudnya dia juga senang. Nah, sama-sama senang nih teman-teman. Tapi coba kita jadikan kedua kalimat ini menjadi satu dengan cara meringkasnya. Kira-kira menggunakan to atau so? Oke, gantian ya. Karena tadi kita sudah menggunakan kata to, maka sekarang kita menggunakan kata so. Alright. Kita ingat ya. Jadi kita wajib meringkas di kalimat keduanya, bukan kalimat pertamanya. Jadi kita tulis dulu kalimat pertamanya ada he is excited about the trip. Remember, sebelum kata and itu harus ada koma. And, nah baru sekarang kita menggunakan kata so. Maka so-nya dulu ditulis. Setelah itu adalah auxiliary modal atau to be. Itu sesuaikan dengan, sesuaikan dengan kalimat yang kedua. Karena di sini kalimat yang kedua menggunakan kata to be, maka kita menggunakan to be ya. Bukan menggunakan modal ataupun auxiliary. Alright, oke? Nah, so is, subjeknya adalah she. Maka so is she. That's so easy and simple, right? Yeay, gimana LCers? Udah paham belum nih? Kalau misalnya belum paham, jangan kemana-mana dulu. Sekarang kita lanjut dulu ke kalimat yang berikutnya. Kalimat berikutnya ini adalah kalimat negatif. Jadi mengungkapkan sebuah kalimat negatif dengan tindakan yang sama. Contohnya, di sini ada Rana is not a doctor dengan Rizka is not a doctor. Kedua kalimat ini polanya sama-sama negatif guys. Dan juga menunjukkan aktivitas atau kegiatan yang sama. Bahwasanya keduanya itu bukanlah seorang dokter. Biar kalimatnya ini tidak terlalu panjang, coba kita singkat. Nah, cara menyingkat kalimat negatif itu ada dua. Yang pertama, kita bisa menggunakan kata either. Dan yang kedua, kita bisa menggunakan kata neither. Tapi ingat, ada polanya. Kalau misalnya untuk kata either, teman-teman nanti tuliskan subjeknya dulu nih. Ingat ya, fokus di kalimat kedua yang diringkas. Jadi subjek, auxiliary atau modal atau to be yang ada di kalimat tersebut. Alright, nah setelah itu tambahkan dengan kata not, lalu menggunakan kata either. Either, oke? Nah, kalau sedangkan yang kedua, yaitu adalah menggunakan kata neither. Kalau neither, nanti akan sedikit berbeda LCers. Jadi yang pertama neither, auxiliary, modal atau to be, lalu yang terakhir diikuti oleh subjeknya. Nah, biar kalian gak bingung nih, yuk kita latihan bentar. Boleh? Boleh ya. Nah, sekarang coba Rana is not a doctor. Karena ini adalah kalimat pertama, jadi kita tulis dulu ya. Rana is not a doctor. Oke. Jangan lupa, yaitu kita harus menggunakan kata hubung and. Tapi ingat, sebelum and harus ada koma ya. Jadi kalau misalnya nggak ada koma, salah. Oke, ini wajib banget guys. Emang simple but little bit complicated ya. Nggak apa-apa ya, namanya kehidupan ya guys. Jadi ingat harus ada koma. Jadi ingat ya LCers, kalau setelah kata hubung and itu saatnya kita wajib meringkas. Nah, enaknya kita meringkas pakai apa dulu nih? Either atau neither. Oke, sesuai tulisan aja kali ya. Pakai either. Nah, teman-teman ingat ya, kalau seandainya kita pakai either, maka yang kita tulis dulu nih yaitu adalah subjeknya ya. Ingat, yaitu adalah kalimat yang kedua. Nah, subjeknya di sini adalah Rizka. Oke, mantap ya. Rizka nih. Nah, Rizka, kalimat di sini Rizka is not a doctor. Kira-kira pakai auxiliary, modal atau to be nih? Alright, pakai to be ya. To be Rizka di sini apa? Yap, is not. Ya, sorry, is dulu ya. Is, karena di sini pakai either, maka tambahkan dengan kata not ya. Not either. Alright. So this is the answer ya. Rana is not a doctor, and Rizka is not either. Yeay, jangan bangga dulu nih. Masih ada satu lagi LCers. Nah, ada Agung will not come, Denik will not come,
Nah, kira-kira gimana kalau misalnya kita jadikan satu dan kita ringkas juga. Tapi di sini kita wajib menggunakan kata neither. Kira-kira gimana Elsiers? Aku tunggu ya 3 detik dari sekarang deh. 1, 2, 3. Udah nemu jawabannya? Ya udah yuk kita coba cek bareng. Yaitu ada Agung. Kita tulis kalimat yang pertama ya. Agung will not come, koma, jangan lupa and ya. And alright, karena kita pakai neither, maka neither dulu yang kita tulis, yaitu adalah neither. Oke, remember teman-teman, auxiliary modal atau to be nih yang ada pada kalimat kedua. Yes, yaitu adalah modal, yaitu kita menggunakan kata will. Maka neither will. Nah, and the last one yaitu adalah subjeknya. Subjeknya di sini adalah Danik. Maka neither will Danik. Wow, keren banget Elsiers, tepuk tangan buat semuanya. Wih. Nah, Elsiers, that's very easy. Sekarang coba giliran Elsiers, kira-kira kalimat di bawah ini menggunakan kata so, to, atau menggunakan kata either dan neither. Sekarang giliran kalian buat komen di kolom komentar. And see you with me, Mr. Ferry, to the next episode. Bye! Kampung Inggris Elsie.